ini kita sudah memasuki bulan Desember di mana kita akan menyambut kelahiran Sang Juru Selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, kakak harap adik-adik semua bisa mengikuti ibadah sekolah minggu dengan penuh semangat. Mari kita angkat pujian kita, selamat datang dan Bapak Abraham. Salam, selamat pagi anak-anak semuanya. Sebelum ibadah kita memulai, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa Allah kami di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu, kemurahan-Mu, kasih setia-Mu. Pada hari Minggu ini kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Melalui pekerjaan, kegiatan, dan aktivitas kami, nama-Mu boleh dimuliakan. Berkatilah sekolah minggu kami dari awal hingga berakhir. Ya Tuhan, jika sebentar lagi kami akan bersama-sama membaca firman-Mu, tolonglah kami beri akal budi dan hikmat, sehingga kami boleh membaca dan mendengar firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali di minggu ini dan kita semakin mendekati hari Natal. Adik-adik sukacita enggak? Iya, walaupun nanti kita acara Natalnya secara online, kakak berharap tidak mengurangi sukacita kita untuk menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus. Dan kakak bersyukur sekali sampai pada saat ini kita masih tetap diberi kesehatan, kekuatan. Dan saatnya kakak akan bercerita tentang kelahiran Yesus dan bagaimana tiga orang raja yang mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur, memberikan persembahan mereka yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Adik-adik yang terkasih, kita berdoa dulu sebelum kita dengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh bangun pagi, memasuki minggu pertama di bulan Desember. Kami bersyukur atas cinta Tuhan yang ajaib, memberi kami kesehatan, kekuatan. Saat ini kami akan dengar firman Tuhan. Pimpin, berkati kami, mampukan kami mengerti kehendak Tuhan yang ajaib. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke adik-adik, cerita kita hari ini diambil dari Matius pasal 2 ayat 1-12 tentang tiga orang Majus. Orang-orang Majus dari timur. Kalau dalam cerita itu adalah raja. Nah, mereka hanya diberi petunjuk dari bintang timur untuk mencari keberadaan Yesus. Kenapa mereka bisa mencari Yesus? Karena mereka mengetahui bahwa ada seorang raja di atas segala raja yang akan lahir.
dan kekuasaannya melebihi mereka walaupun mereka raja. Jadi mereka mencari siapa dia. Lalu mereka menemukan di mana? Ya, di kandang domba. Lalu mereka memberikan persembahan, emas, kemenyan, dan murah yang harta yang berharga yang mereka miliki. Kita bersyukur bisa mendapatkan cerita ini. Bagaimana Tuhan Yesus sudah dihormati sejak kecil. Adik-adik juga kakak berharap kita menghormati sejak kecil kita untuk menghormati Tuhan Yesus, sayang dengan Tuhan Yesus, tidak berusaha mengecewakan Tuhan Yesus, setia dan taat. Belajar untuk selalu dengar firman Tuhan. Itulah yang terjadi dengan 3 orang Majus tadi. Mereka pergi dari tempat jauh dari timur hanya untuk mencari Tuhan Yesus berada di mana dan untuk mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Nah, jadi adik-adik yang terkasih, coba kita simak cerita ini bersama-sama. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya, "Di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir,
dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Adik-adik sudah lihat cerita tadi? Bagaimana 3 orang Majus yang sangat kaya. Dan itu adalah orang-orang yang sangat luar biasa, sampai pergi jauh dari tempatnya hanya dengan petunjuk bintang untuk mencari keberadaan Yesus. Adik-adik, sekarang kita sudah tahu tentang kekuasaan Yesus, tentang kekuatan Tuhan, sudah mengenal dan banyak cerita tentang Tuhan, tentang mujizat-mujizatnya, tentang kebaikan, tentang cintanya. Sudahkah kita merasa bersyukur? Sudahkah kita merasa bersuka cita? Dan menyambut Natal tahun ini kita bersama-sama menikmati sukacita yang Tuhan berikan, dan tetap rajin berdoa, rajin dengar firman Tuhan, hormat dengan orang tua, mengasihi Tuhan dan sesama. Dan melalui Natal tahun ini, walaupun kita tidak berjumpa, kakak berharap sukacita itu tidak pernah hilang dari hati kita, dan kita terus berdoa agar pandemi ini boleh berlalu dan kita boleh menikmati sukacita untuk bisa bertemu muka dengan muka, untuk menaikkan pujian kita, mendengar firman Tuhan lewat kakak-kakak, boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih adik-adik yang sudah dengar cerita ini. Jadilah anak-anak yang setia dan taat menghormati Tuhan. Sebagaimana 3 orang Majus tadi memberikan yang terbaik, kita juga akan memberikan yang terbaik yang kita miliki, yaitu keberadaan diri kita untuk senantiasa taat dan setia, dan selalu taat akan firman Tuhan, mengasihi Tuhan dan sesama, dan menghormati juga orang tua. Tuhan memberkati kita semua dan memberkati adik-adik. Amin. Shalom adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Pada saat ini kami anak-anak-Mu ingin mengumpulkan persembahan Tuhan. Kiranya Kau memberkati persembahan ini agar bisa berguna bagi pelayanan gereja-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, Leya, amin. Baik adik-adik, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk mengumpulkan persembahan syukur. Adik-adik bisa mengumpulkan melalui sebuah amplop yang nantinya bisa diserahkan kepada kakak-kakak sekolah minggunya dengan menghubungi nomor berikut. Sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian, kita bawa persembahan.
Tuhan Allah Bapa dalam nama Yesus Kristus. Kami datang pada Tuhan, kami mengucap syukur karena begitu besar kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Sehingga kami pada saat ini kami boleh dikuatkan dan dimampukan oleh kuasa Roh Kudus Tuhan. Oleh kuasa Roh Kudus ya Tuhan yang bimbing dan melawat kami, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi kami anak-anak-Mu. Sehingga kami boleh berkarya, kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan melewati sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Tuhan Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dalam segala hal yang tidak kami dapat hitung satu persatu. Begitu besar pengasihan Tuhan untuk kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa surga. Berkati anak-anak sekolah minggu kami Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Baik adik-adik, ibadah sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Kiranya ibadah sekolah minggu hari ini bisa semakin menambah sukacita di dalam hati adik-adik sekalian. Tetap jaga kesehatan dan tetap ikuti ibadah sekolah minggu di video berikutnya ya. Kita angkat pujian kita, Hai Dunia Gembiralah.